Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membedah konsep peranan perencanaan pembelajaran dalam upaya proses pembelajaran yang optimal. Keberhasilan dari suatu kegiatan itu sangat ditentukan oleh perencanaannya. Bila mana perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, juga terkendali. Demikian halnya dalam proses belajar mengajar. Agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik, maka sangat diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik. Perencanaan pembelajaran itu berperan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran terarah, berjalan efektif, juga efisien. Atau dengan perkataan lain, perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel, juga memberi kemungkinan bagi guru dalam menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Yang kedua, bagaimana pentingnya perencanaan pembelajaran? Di Indonesia, pengembangan pembelajaran adalah terminologi yang berkembang sejak tahun 70-an. Ya. Penerapannya di Indonesia mulai dipopulerkan dengan penggunaan prosedur pengembangan sistem instruksional yang disingkat dengan PPSI. Khususnya dalam mengiringi munculnya kurikulum 1975 yang berlaku untuk SD dan sekolah menengah. Sejak itu pengembangan pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menonjol, tidak saja di SD dan sekolah menengah, tapi juga di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan serta pelatihan atau diklat. Perencanaan pembelajaran juga diperlukan karena memiliki arti penting, ya. Di antaranya satu, sebagai pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan, ya. Karena tanpa perencanaan memang pada hasilnya adalah untung-untungan. Kedua, sebagai alat dalam menemukan dan memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara efektif. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis atau dilandasi dengan pendekatan sistem itu akan memberikan dua keuntungan sebagai berikut, ya. Pertama, sebagai suatu alat dalam menganalisis, mengidentifikasi maupun memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, memiliki daya ramal, ya, prediksi dan juga kontrol yang baik, ya, karena didukung dengan langkah-langkah perumusan kebutuhan, ya, secara spesifik dan nyata, kemudian penggunaan logika, di mana prosesnya bertahap,
menuju perubahan yang diharapkan. Kemudian perhatian dan penentuan salah satu diantaranya melalui berbagai pendekatan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, penetapan mekanisme feedback atau umpan balik yang memberi informasi tentang kemajuan, hambatan serta perubahan yang diperlukan. Kemudian juga penggunaan istilah maupun langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Beberapa pertimbangan atau asumsi yang melandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran, ya. Mengapa guru harus melaksanakan atau melakukan perencanaan pembelajaran? Karena perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar, ya, dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pembelajaran dapat dirancang secara lebih sistematis, ya, lebih sistematis, lebih praktis, ya, sehingga berbeda dengan cara-cara tradisional. Kemudian juga hasil pembelajarannya dapat dirumuskan secara lebih operasional, sehingga hasilnya dapat diamati dan diukur, ya. Kemudian ketiga, tujuan pembelajaran, ya, yang dapat diukur tadi menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan, yaitu berupa tes yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dalam hal ini dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus. Kemudian juga menjamin efektivitas proses pembelajaran, ya. Paket pembelajaran yang digunakan sehingga menjadi valid, layak. Hal ini berarti semua perangkat, ya, alat media, metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, ya, perlu diuji cobakan dahulu secara empiris, ya, secara nyata di lapangan, ya. Kemudian juga desain pembelajaran juga didasari atas teori sistem, ya. Desain pembelajaran hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran, ya, dengan evaluasinya. Dalam proses pembelajaran yang sistematis dikehendaki adanya langkah-langkah tertentu yang secara urut juga fleksibel, ya. Tuh. Jadi dengan proses pembelajaran tentu kita, ya, selaku guru akan bisa melaksanakan pembelajaran secara sistematis, efektif dan efisien, juga responsif terhadap kebutuhan siswa, ya. Dengan demikian tentu keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan akan lebih terjamin, ya. Yang perlu dicamkan bahwa keberhasilan dari suatu kegiatan apapun itu sangat ditentukan oleh perencanaan. Perencanaan pun tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan dengan konsisten, ya. Jadi laksanakanlah dengan konsisten, ya. Akan ada suatu kemajuan, akan ada suatu keberhasilan bila mana perencanaan itu sudah dilaksanakan, kemudian selalu dievaluasi, ya, dinilai keberhasilannya sampai di mana, ya. Kegagalannya pun kita nilai, ya, kita analisis, ya, sehingga dengan kegagalan itu kita bisa perbaiki untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk membuat perencanaan pembelajaran selanjutnya, di mana dalam perencanaan tersebut kita tetapkan tujuan dari proses pembelajaran, ya. Setelah itu kemudian setelah dievaluasi, kemudian kita tindak lanjuti dengan membuat perencanaan kembali, ya. Buat perencanaan kembali, menetapkan perencanaan kembali, di mana di dalam perencanaan tersebut, ya, kita tetapkan tujuan dari pembelajaran, ya. Kemudian targetnya apa, jadwalnya sampai di mana, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi
rekan guru, yang benarnya dari Allah, yang kurangnya, yang salahnya kurangan saya sendiri, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.